Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita masih bisa bernafas di dunia ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari kebangkitan nanti, kita ketahui bersama, matahari akan benar-benar dekat dengan manusia, sehingga manusia akan tenggelam dengan keringat mereka karena panasnya matahari. Beberapa di antara mereka, keringatnya hanya menggenang hingga lutut, pinggang, bahkan ada yang sampai tenggelam. Namun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Golongan yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang pemimpin yang adil. Adil dapat diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Islam sangat mengedepankan keadilan, dan seorang pemimpin tanpa kecuali harus bisa memenuhi hak-hak setiap orang, baik kepada muslim ataupun non-muslim, kerabat atau orang asing, dan teman atau musuh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, dan jangan biarkan kebencian membuatmu bertindak tidak adil. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena ia yang akan bertanggung jawab atas rakyat dan negerinya. Golongan yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya, karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi atau hubu dunia, cinta terhadap dunia. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Mereka berpikir sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukannya pada saat tua nanti. Namun, tidak pernah ada jaminan hidup seseorang akan panjang hingga nanti. Sebagaimana nasihat Nabi agar selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum usia tua, masa sehatmu sebelum sakit, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum kamu disibukkan, dan hidupmu sebelum kematianmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Golongan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Artinya, seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, laki-laki yang gemar ke masjid, bahkan para malaikat pun berdoa untuknya, ya Allah, berikanlah berkah kepadanya, ya Allah, kasihanilah dia. Golongan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya ialah mereka yang berteman karena Allah. Seorang teman yang dipilihnya karena sama-sama di jalan Allah dan tidak melihat seperti apa rupanya, apa yang dikenakannya, seperti apa hartanya, bahkan tidak melihat warna kulitnya. Hal ini merupakan sebuah pertemanan yang lahir karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima adalah
seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Laki-laki itu mengatakan, "Aku takut pada Allah." Benteng paling kukuh untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Golongan yang keenam ialah seseorang yang beramal dan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari rasa ria. Ria merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini justru menghancurkan amal sedekah tersebut, sehingga kita harus menghindari rasa ria. Namun, sifat manusia yang selalu ingin dipuji dan diakui orang lain menjadikannya istimewa apabila ada yang beramal namun benar-benar melakukannya dengan sembunyi. Golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi ia meneteskan air mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis." Hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Allah kemudian menangis? Berapa banyak kita tertawa dan seberapa sedikit kita menangis? Marilah kita bermuhasabah diri. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.